Halo semuanya, kami dari kelompok 12 kelas C1 Teori Kepribadian. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yaitu Hidayatul Aulia, Bella Agustina, dan juga Nashwana Dazara. Di video ini, kami akan membahas teori kepribadian yang dibagi jadi 3 aliran, yaitu psikodinamika, humanistik, dan juga behaviorisme. Masuk yang pertama yaitu psikodinamika. Psikodinamika adalah cabang psikologi yang mempelajari bagaimana pengalaman masa lalu, terutama dari masa kanak-kanak, mempengaruhi perilaku dan tindakan seseorang di masa kini dan masa depan. Aliran ini menekankan pentingnya alam bawah sadar yang menyimpan dorongan dan ingatan yang tidak disadari. Kita masuk ke tokoh yang pertama yaitu Sigmund Freud, yang dimana beliau adalah ahli saraf Austria yang dikenal juga sebagai pendiri psikoanalisis. Freud membagi tingkat kehidupan mental menjadi 3 yaitu conscious, unconscious, dan juga preconscious. Ia juga mengidentifikasi 3 bagian kepribadian yaitu id, keinginan dasar dan naluri, ego sebagai penyeimbang antara keinginan id dan tuntutan realitas, serta superego yang berhubungan dengan moral dan juga etika. Dinamika kepribadian terjadi melalui interaksi antara id, ego, dan superego yang dipengaruhi oleh dorongan, terutama yang bersifat seksual serta kecemasan, dan mekanisme pertahanan seperti represi dan juga proyeksi. Selain itu, Freud juga membicarakan tahapan perkembangan psikoseksual yang terdiri dari 5 fase yaitu oral, anal, falik, latensi, dan juga genital, yang menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang terbentuk selama masa kanak-kanak. Masuk ke tokoh yang kedua yaitu Erich Fromm yang menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan dasar untuk mencapai kebebasan positif. Yang pertama adalah relatedness, yang berarti kebutuhan untuk menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain yang dapat dipenuhi melalui cinta dan juga persahabatan. Selanjutnya ada transcendence, rootedness, sense of identity, dan frame of orientation. Selanjutnya ia juga membahas mekanisme pertahanan yang dibagi jadi 3 yaitu authoritarianism, destructiveness, dan juga conformity. Fromm juga membahas 2 jenis orientasi karakter. Yang pertama ada orientasi produktif yang mencakup aktivitas positif seperti kerja dan juga cinta. Selanjutnya ada orientasi non-produktif yang meliputi perilaku negatif seperti eksploitatif dan juga marketing. Dan yang terakhir, ia juga mengidentifikasikan gangguan kepribadian yaitu necrophilia, malignant narcissism, incestuous symbiosis. Lanjut ke tokoh yang ketiga yaitu Alfred Adler. Alfred Adler menjelaskan bahwa setiap individu memiliki perasaan inferioritas yang mendorong mereka untuk mencapai tujuan akhir berupa kesuksesan atau superioritas. Ia membahas bahwa striving for success or superiority itu sebagai dorongan utama. Kehidupan individu dipengaruhi oleh persepsi subjektif yang membentuk gaya hidup dan juga pola pikir, serta creative power yang menentukan bagaimana mereka merespon tantangan. Adler juga menjelaskan bahwa pentingnya minat sosial sebagai fondasi keseimbangan pribadi. Adler juga menjelaskan unity and self-consistency of personality, yaitu ada organ dialek dan conscious and unconscious. Untuk melindungi diri, individu mungkin menggunakan safeguarding tendencies seperti agresi yaitu depreciation, accusation, self-accusation, atau penarikan diri seperti moving backwards and standing still, yang berguna untuk menghindari ancaman terhadap harga diri atau rasa aman mereka. Selanjutnya adalah Carl Gustav Jung yang menjelaskan struktur psyche, yaitu ketidaksadaran dan juga kesadaran. Ia juga menjelaskan arketipe seperti persona, shadow, anima, animus, great mother, without man, and self. Ia menjelaskan bahwa kepribadian bergerak dinamis melalui kausalitas, teleologi, progresi, dan juga regresi. Tipe psikologi dibagi jadi 2, yaitu extrovert dan juga introvert yang bekerja bersama 4 fungsi utama, yaitu thinking, feeling, sensing, dan juga intuiting. Teori berikutnya adalah Karen Horney. Menurut Horney, kecemasan dasar yang muncul akibat kurangnya rasa aman dan kasih sayang orang tua akan memicu perkembangan kebutuhan neurotik. Kebutuhan ini terbagi menjadi 3 tren utama, yaitu moving toward people, moving away from people, dan moving against people. Untuk mengatasi kecemasan dan konflik batin, individu memiliki ideal diri yang sempurna untuk menggunakan sebagai mekanisme pertahanan diri. Tokoh yang terakhir dari psikodinamika yaitu Erik Erikson, di mana ia membahas bahwa ego itu dibagi jadi 3 yaitu body ego, ego ideal, dan ego identity. Teori ini menguraikan tahapan perkembangan manusia dari bayi hingga tua, di mana pada setiap tahapan individu dihadapkan pada krisis psikologis yang harus diatasi. Setiap tahap perkembangan ditandai dengan konflik psikologis yang khas dari hasil positif atau negatif. Jika individu berhasil mengatasi konflik pada setiap tahap, mereka akan mengembangkan sifat-sifat positif yang akan membantunya menjalani kehidupan. Sebagai contoh, pada masa bayi, konflik utama adalah antara rasa percaya dan rasa tidak percaya. Jika kebutuhan bayi terpenuhi dengan baik, ia akan mengembangkan rasa percaya pada dunia sekitarnya. Sebaliknya, jika kebutuhannya tidak terpenuhi, ia akan tumbuh menjadi orang yang tidak percaya pada orang lain. Terdapat 8 tahapan. Yang pertama adalah harapan, kemauan, tujuan, keahlian, kesetiaan, cinta, kepedulian, dan terakhir kebijaksanaan. Selanjutnya kita akan masuk ke aliran humanistik. Humanistik ini lahir sebagai reaksi terhadap pengembangan pendekatan psikoanalisis dan behavioristik. Pendekatan ini berfokus pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Jadi, aliran ini mendorong pendekatan kualitas diri melalui penghargaan terhadap potensi positif manusia. Terdapat 4 tokoh dalam aliran humanistik ini. Tokoh yang pertama ada Rollo May. Yang pertama, kita akan membahas apa itu eksistensi. Eksistensi adalah menekankan manusia memiliki kebebasan yang harus disertai tanggung jawab. Yang kedua, ada basic concept yang terbagi menjadi 2, yaitu ada being in the world yang terdapat 3 bagian dan ada non-being.
Lalu selanjutnya ada anxiety atau kecemasan yang terdapat dua bagian, yaitu normal anxiety dan neurotic anxiety. Selanjutnya ada guilt, yaitu muncul saat manusia menyangkal potensinya, gagal melihat secara akurat kebutuhan dari sesamanya, atau lupa akan ketergantungannya pada alam. Guilt ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada unwealth, yaitu dengan berkembangnya peradaban secara teknologi, manusia semakin jauh dan terlepas dari alam. Yang kedua ada midwealth, yaitu bentuk dari rasa bersalah muncul dari ketidakmampuan seseorang untuk secara akurat melihat dunia orang lain. Yang ketiga ada eigenwealth, yaitu rasa bersalah yang berdasarkan hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, apa itu intentionality? Intentionality adalah kemampuan untuk membuat pilihan mengimplikasikan suatu landasan terstruktur ketika pilihan tersebut dibuat. Selanjutnya ada care, love, and will yang terbagi menjadi dua. Yang pertama the union of love and will, yaitu masyarakat modern bertahan dari suatu perpisahan antara cinta dan keinginan yang tidak sehat. Yang kedua ada forms of love yang terdapat 4 bagian. Lalu yang terakhir ada freedom and destiny. Freedom and destiny ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada freedom divine, yaitu kapasitas seseorang untuk mengetahui bahwa ia adalah orang yang menentukan. Yang kedua ada forms of freedom yang terdapat 2 bagian. Dan apa itu destiny? Destiny adalah rancangan alam semesta yang berbicara lewat rancangan dari masing-masing manusia. Lalu tokoh yang kedua ada Abraham Maslow. Yang pertama akan membahas apa itu hierarchy of needs. Hierarchy of needs adalah kebutuhan-kebutuhan di level rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di level lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi. Hierarchy of needs ini terdapat 5 bagian. Selanjutnya ada aesthetic needs, yaitu orang-orang dengan kebutuhan estetika yang kuat menginginkan lingkungan yang indah dan teratur. Lalu ada cognitive needs, yaitu keinginan untuk mengetahui, memecahkan misteri, memahami, dan menjadi penasaran. Ada neurotic needs, yaitu kebutuhan neurotik berarti tidak produktif. Dan ada general discussion of need, yaitu rata-rata orang membuat kebutuhannya masing-masing. Dan yang terakhir ada self-actualization yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada Maslow quest for the self-actualization person, yang kedua ada criteria for self-actualization, yang ketiga ada values of self-actualizer, dan yang terakhir ada characteristic of self-actualizing people. Selanjutnya ada tokoh ketiga yaitu Carl Rogers. Yang pertama ada membahas person-centered theory yang terbagi menjadi 5. Yang pertama ada basic assumption, yaitu manusia berkembang membutuhkan lingkungan yang mendukung dengan penerimaan dan empati. Basic assumption ini terdapat 2 bagian. Yang kedua ada the self and self-actualization, yaitu aktualisasi diri adalah kondisi di mana ketika self-concept dan ideal self kita selaras. Yang ketiga ada awareness, yaitu kesadaran sebagai representasi simbolik dari sebagian pengalaman kita. Awareness ini terdapat 2 bagian juga. Lalu selanjutnya ada becoming a person, yaitu seseorang harus membuat kontak positif atau negatif dengan orang lain. Dan yang terakhir ada barrier to psychological health yang terdapat 4 bagian. Lalu selanjutnya ada psikoterapi, yaitu pendekatan konseling dapat dinyatakan dalam bentuk jika maka. Psikoterapi ini terbagi menjadi 3 bagian. Dan yang terakhir ada the person of tomorrow, yaitu keluaran dari seseorang yang berhasil mencapai aktualisasi diri atau orang yang berhasil mengikuti terapi dengan memenuhi ketiga syarat kondisi terapi. Dan tokoh terakhir ada Gordon Allport. Yang pertama akan membahas apa itu personality. Personality adalah organisasi dinamis manusia yang menentukan caranya yang khas untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta menentukan karakteristik perilaku dan pikiran seseorang. Lalu apa peran conscious motivation? Beberapa motivasi didorong oleh impuls-impuls yang tersembunyi dan dorongan-dorongan yang tersublimasi. Dan terdapat 3 karakteristik of a healthy person. Selanjutnya ada structure of personality, yaitu struktur terpenting dalam kepribadian adalah yang dapat mendeskripsikan orang tersebut dalam konteks karakteristik individual yang disebut sebagai disposisi personal. Terdapat 2 bagian dalam disposisi personal. Selanjutnya ada levels of personal disposition yang terbagi menjadi 3 bagian. Lalu ada proprium, yaitu perilaku dan karakteristik yang dianggap manusia sebagai salah satu yang penting, sentral, dan hangat dalam kehidupan mereka. Dan yang terakhir ada motivation yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada a theory of motivation, yaitu motivasi ditentukan oleh saat ini dan bukan masa lalu. Dan yang kedua ada functional autonomy yang terdapat 4 bagian. Saatnya kita masuk ke aliran behaviorisme. Behaviorisme merupakan aliran ilmu psikologi yang berfokus pada perilaku dengan asumsi adanya hubungan antara stimulus atau rangsangan dengan perilaku. Artinya, manusia berperilaku karena pengaruh dari lingkungan fisik, bukan dikarenakan insting seperti yang dikasih dalam aliran psikoanalisis. Yang pertama ada McRae dan Costa. Teori yang terkenal dari McRae dan Costa adalah teori 5 faktor kepribadian atau yang sering kita sebut dengan the Big Five Personality Traits. Teori ini mengidentifikasikan 5 dimensi utama yang mengabarkan kepribadian manusia yang sering kita sebut dengan ASEAN. Yang pertama itu ada openness to experience, yang kedua ada conscientiousness, yang ketiga ada extraversion, keempat ada agreeableness, dan yang terakhir ada neuroticism. Oke, kita masuk ke tokoh yang kedua, itu ada Hans Eysenck. Hans Eysenck adalah seorang psikolog yang terkenal dengan teorinya mengenai kepribadian yang berfokus pada 3 dimensi utama, yaitu ekstraversi, neuroticisme, dan psikotisisme. Menurut Eysenck, faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang adalah faktor biologis dan lingkungan. Kemudian, Eysenck juga merancang sebuah alat ukur psikologis untuk mengklasifikasikan kepribadian individu berdasarkan 2 dimensi utama, yaitu ekstraversi yang berlawanan dengan introversi dan neuroticisme yang berlawanan dengan stabilitas. Alat tersebut dikenal dengan Eysenck Personality Inventory atau EPI.
Tokoh ketiga dari aliran behaviorisme adalah B.F. Skinner. Beliau adalah salah satu tokoh psikolog terkenal dalam psikologi behaviorisme karena beliau ini adalah seorang pelopor dari aliran behaviorisme ini, teman-teman. Nah, teori terkenal yang ia kembangkan adalah teori pengondisian operan atau operant conditioning, di mana proses perilaku diperkuat dengan reinforcement dan diminimalkan dengan punishment. Reinforcement memiliki reinforcement positif dan reinforcement negatif. Begitupun punishment, ada punishment positif dan juga punishment negatif. Selanjutnya ada Bandura. Bandura dikenal dengan teori pembelajaran sosial atau teori kognitif yang ia kembangkan, yang menekankan pentingnya pembelajaran melalui observasi dan interaksi sosial. Nah, di sini ada beberapa konsep yang terkenal dari teori ini. Yang pertama ada modeling. Modeling melibatkan beberapa tahapan, yaitu atensi, retensi, reproduksi, dan motivasi. Konsep yang selanjutnya ada determinisme reseptoral, self-efficacy, peran lingkungan, dan yang terakhir ada pembelajaran observasional.